Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah. Assalamualaikum Abah. Minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Lanjut nih monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Zidnai ilman nafi'an wa afidni amalan salihan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat berbicara, nikmat bergerak. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan semoga kita bukan menjadi orang-orang yang kufur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, panjenengan tadi sholawatan sehingga saya berasa seperti ketarik untuk berada di tempat ini. Allahu a'lam bishawab. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih untuk panjenengan berdua dan juga doa dari semua saudara-saudaraku di manapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah masih diberikan kesempatan untuk berzikir Allah, dan insya Allah terus bermanfaat untuk umat. Amin. Sekali lagi saya katakan, lebih baik menjadi sebuah kotoran tetapi bisa menyuburkan, bisa memberikan manfaat makanan untuk orang, daripada menjadi sebuah kupu-kupu tetapi menghancurkan. Lebih baik kita ini dihina, karena dengan dihina kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga kita tidak akan pernah menghina orang lain. Lebih baik kita difitnah daripada kita yang memfitnah, karena dengan difitnah kita bisa merasakan betapa sakitnya difitnah, sehingga kita tidak akan pernah memfitnah orang lain. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Oleh sebab itu, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apapun yang Allah berikan terhadap diri kita. Alhamdulillah, saya tadi berasa ketarik untuk berada di tempat ini, dan Allah menyelamatkan saya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk panjenengan, anak-anakku,
Monggo silahkan nanti malam untuk mendatangi dukun santetnya, kasih sedikit pelajaran. Yang terpenting jangan terbawa hawa nafsu. Lakukan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terpenting saya berikan sebuah pengetahuan sedikit yang saya dapatkan ketika panjenengan nanti malam datang untuk menemui dukun santetnya. Yang terpenting harus penuh dengan kesadaran, karena ilmu hikmah itu sebenarnya adalah ilmu kesadaran. Sadar bahwa diri kita ini adalah seorang hamba yang semuanya harus ridho dengan apa yang Allah berikan. Ketika kita ridho dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita ridha dengan apa yang Allah berikan, maka akan memunculkan sebuah kesadaran dan akan memunculkan sebuah ketenangan, dan itu nanti akan menghilangkan keinginan-keinginan yang panjenengan harapkan. Tidak usah ingin membinasakan, menghancurkan keburukan, karena kita tidak akan pernah bisa merasakan sebuah ketenangan tanpa ada sebuah kekacauan. Kita tidak akan bisa merasakan manisnya gula tanpa ada rasa pahitnya kopi. Kita tidak akan merasakan sebuah kesenangan tanpa adanya kesengsaraan. Kita tidak akan tahu sebuah kebaikan tanpa kita mengetahui tentang suatu keburukan. Jadi semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita menjalani apa yang Allah berikan kepada diri kita. Setiap sumur pasti ada comberannya, tinggal kita pilih yang mana. Tapi tidak perlu harus menghina adanya comberan, karena tidak akan ada comberan kalau tidak ada sumur. Dua-duanya sebenarnya tetap ada manfaatnya, tinggal kita mau pilih yang mana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang terpenting ketika nanti malam datang menemui dukunnya, jangan karena hawa nafsu atau supiah keinginannya, tetapi benar-benar niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan dengan penuh kesenangan, lakukan dengan penuh ketenangan. Ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan mengamalkan sholawat maka akan menyambung dengan pusat, maka hidup akan selamat dan hidup akan nikmat. Jadi ketika melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, maka di situ nanti akan ada sebuah tuntunan, bukan lagi keinginan. Sebagai contoh, ketika kita berjalan dengan penuh ketenangan, maka di situ akan ada sebuah kesadaran, sebuah ketenangan. Inilah yang dimaksud dengan kesadaran atau meditasi. Jadi meditasi itu tidak harus dengan duduk untuk mencari sebuah ketenangan, karena kalau tujuannya mencari ketenangan, nanti akan membenci ketika ada gangguan. Jadi ketika bermeditasi pun bisa dilakukan ketika kita berjalan, berbicara, bergerak, tidur dan lain sebagainya, bisa digunakan untuk bermeditasi. Sebagai contoh, ketika kita berjalan seperti ini, kita sadar kalau kita ini dijalankan oleh Allah
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sadar bahwa kita itu sehat disehatkan oleh Allah, kita ini ada diadakan oleh Allah, maka di situ nanti akan ada sebuah ketenangan. Makanya sampai lihat ketika Abah itu sedang melakukan pembersihan rumah atau ruqyah rumah, di situ sampai lihat langkah kaki Abah itu pelan, tenang dan penuh kesadaran. Ketika kita diundang ruqyah rumah, di situ kita tidak menginginkan, tidak merasa diri kita bisa, tetapi kita sadar bahwa saat ini kita sedang berada di tempat ini memang ditakdirkan oleh Allah untuk membantu orang yang ada di sini. Maka kita harus benar-benar sadar bahwa kita ini ada di sini karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan kita, bukan karena ingin harta dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah ketika seseorang melakukan ruqyah lalu diundang di rumah, lalu ada keinginan di dalam hatinya untuk membersihkan rumah itu, untuk menghilangkan gangguan ini yang akan menghambat sebuah perjalanan atau sebuah niat di dalam hati kita. Yang terpenting ketika sudah sampai di rumah itu, kita sadar bahwa kita di tempat ini ditempatkan oleh Allah, lalu kita sadar jalan yang kita lakukan ini digerakkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, maka nanti di situ kalau memang ada gangguannya akan menuntun diri kita untuk menuju tempat itu. Sebagai contoh, jika di dalam rumah itu ada gangguannya, entah karena ain, ketempelan, tempat, nasab, ataupun maksiat, akan menuntun, menarik diri kita untuk menuju ke tempat itu. Nah, orang-orang yang tidak sadar bahwa di dalam rumahnya ada gangguannya karena hanya tertuju kepada akibatnya, bukan kepada sebabnya. Padahal setiap kotoran itu ada baunya. Nah, ketika kita sadar, maka kita akan mencium bau itu dan akan menuntun kita pada tempatnya atau pada kotorannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk panjenengan nanti malam, yang penting sampean sadar bahwa sampean itu digerakkan oleh Allah, saat ini tidak punya kekuatan apa-apa, maka lakukan saja semuanya dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketenangan dan penuh dengan kesenangan. Maka ini adalah jurus andalan saya yang saya berikan ke panjenengan. Nanti malam dilakukan, datang ke tempatnya, tidak usah ada keinginan ingin membebaskan apa, keinginan ingin menghancurkan kedoliman atau apapun itu, sebab diri kita tidak bisa apa-apa, tetapi sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba yang tidak bisa apa-apa dan tinggal menjalani peran apa yang Allah berikan. Siap nggih? Nggih. Siap nggih? Nggih. Siap. Monggo nanti malam sampean bisa langsung berangkat ke hutan untuk membinasakan, untuk menyadarkan dan untuk memberikan pelajaran kepada dukun sandatnya. Tetapi jangan ada keinginan, cukup lakukan semuanya dengan penuh kesadaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Insyaallah besok hari Sabtu sudah banyak saudara kita yang datang dan Abah digerakkan untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi insyaallah Abah sudah ada di pondok dan nanti panjenengan akan tahu sendiri siapa yang orang-orang yang mau berjuang bersama kita dan siapa yang dipegang sama dukun sandatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Monggo dilanjutkan sholawatnya, dilanjutkan amalannya, bisir dan sifatnya. Yang terpenting sekarang sholawatnya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Swagger down the
nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.